Halo semuanya, selamat datang di channel yang selalu bikin kamu mikir dan senyum-senyum sendiri. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang deket banget sama hidup kita. Impian. Yes, mimpi-mimpi besar yang bikin kita semangat bangun pagi, atau justru malah bikin kita stres karena ngerasa makin jauh buat nyampe ke sana. Tapi sabar dulu. Kadang yang bikin kita gagal bukan karena mimpi itu terlalu tinggi, tapi karena kita sendiri tanpa sadar nginjek-nginjek mimpi itu pelan-pelan. Lah, kok bisa? Tenang, kita bakal kupas bareng ada 5 kesalahan besar yang sering banget menggagalkan impian kita. Kesalahan pertama, menunggu waktu yang sempurna. Aku mau cerita sedikit. Ada temenku, sebut aja namanya Rian. Dari zaman SMA, dia selalu bilang pengen buka bisnis kopi. Passionnya di sana, ilmunya ada, bahkan udah pernah magang di coffee shop. Tapi tahu nggak, sampai sekarang masih wacana. Kenapa? Karena dia nunggu waktu yang tepat. Entar deh kalau udah punya modal sendiri, entar deh kalau udah nggak sibuk, entar deh kalau udah siap mental, dan entar yang lain. Padahal, waktu yang sempurna itu cuma ilusi. Dunia terus jalan, dan kalau kita nunggu semuanya ideal, kita nggak akan pernah mulai. Kayak orang yang nunggu matahari terbit di tengah malam. Yang ada bisa nunggu seumur hidup. Nah, pelajaran dari sini adalah, mulailah dari yang kecil. Mulai dari sekarang. Karena waktu yang sempurna itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kesalahan kedua, takut gagal. Sekarang kita bahas soal rasa takut. Nah, ini nih yang paling sering nyangkut di leher orang-orang ambisius. Takut gagal, takut malu, dan takut ditertawakan. Dulu ada kisah inspiratif dari seorang penulis naskah. Naskah pertamanya ditolak sampai 40 kali. Tapi dia tetap nulis. Dan akhirnya bukunya meledak, jadi bestseller. Bahkan difilmkan. Orang itu adalah J.K. Rowling. Bayangin kalau dia menyerah di penolakan yang ke-10. Dunia mungkin gak akan pernah kenal yang namanya Harry Potter. Gagal itu bukan musuh impian. Gagal itu proses. Kayak anak kecil lagi belajar jalan. Jatuh, bangun, jatuh lagi, tapi terus maju. Nah, intinya, kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari peta jalan menuju sukses. Kesalahan ketiga, terlalu banyak dengerin omongan orang. Aku punya teman kuliah, dan dia pengen banget jadi seorang penulis. Tapi setiap kali dia nulis dan upload di blog, pasti ada aja yang nyinyir. Dibilang apakah bisa dapat duit, atau dikatain ngapain juga mengejar mimpi yang gak jelas. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Dia berhenti nulis. Nah, ayolah, jangan biarin suara orang lain lebih keras dari suara hatimu sendiri. Orang yang ngomongin kamu biasanya bukan orang yang ngerti apa yang kamu perjuangin. Jangan biarkan orang yang gak bayar tagihan kamu menentukan arah hidupmu. Poin pentingnya adalah dengerin kritik yang membangun aja, tapi filter yang menjatuhkan. Kalau ada yang kasih kritik tapi malah menjatuhkanmu, cuekin aja. Fokus ke tujuan, bukan ke keraguan. Kesalahan keempat, gak konsisten. Mimpi itu kayak tanaman. Kamu tanam hari ini, kamu siram, dan kamu rawat. Tapi kalau kamu cuma nyiram pas lagi semangat aja, ya bakal layu. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena gak mampu, tapi karena nggak sabar. Kamu bisa aja punya ide brilian, strategi jenius, tapi kalau nggak konsisten, ya hasilnya nol besar. Contohnya, konten kreator. Banyak banget yang mulai bikin video, tapi karena viewsnya kecil, langsung down. Padahal semua YouTuber besar juga mulai dari nol. Konsistensi itu kunci, disiplin itu bensin. Kalau kamu jalan terus, bahkan pelan-pelan, kamu akan sampai. Pasti. Kesalahan kelima, nggak tahu kapan harus belajar.
Oke, ini kesalahan terakhir yang sering banget nggak disadari. Kita merasa udah cukup pinter, udah tahu semua, dan nggak butuh belajar lagi. Padahal dunia berubah terus, ilmu berkembang. Bahkan Elon Musk aja masih baca buku dan tanya ke para ahli. Jadi kalau kamu masih kekeh pakai cara lama buat ngejar mimpi yang baru, ya kamu bakal ketinggalan. Pesannya adalah, belajar itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu mau tumbuh. Kalau kamu berhenti belajar, ya otomatis kamu berhenti berkembang. Nah, jadi itu dia 5 kesalahan yang sering banget ngerusak mimpi tanpa kita sadari. Menunggu waktu yang sempurna, takut gagal, terlalu banyak dengerin omongan orang, nggak konsisten, dan nggak mau belajar. Sekarang pertanyaannya, kamu mau terus sabotase mimpimu sendiri, atau kamu mau bangun dan mulai gerak? Karena di ujung jalan, bukan orang paling pinter yang menang, tapi orang yang paling gigih. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa share ke teman kamu yang butuh semangat baru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, yang pastinya lebih menggugah dan lebih bikin kamu semangat buat ngejar mimpi.